Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Udah jam berapa nih? 10.38. Mas Detikers masih aja ada yang tidur dan istirahat. Bangun dong. Bener, apalagi sekarang kita ngobrolnya seru buat kamu yang suka bola satu. Dan udah gitu yang pengen ketemu sama Mas Lukas juga, aku yakin kan ada Lukas Lisius ya. Demi apa ada Lukas Lisius? Ada fans page-nya. Oh enggak nyangka. Saking dia seringnya muncul pagi, sore, pagi. Jadi kan punya fanbase. Gitu. Boleh ganti Lukas Loji aja gak? Kayak Piu Loji ya, Mas Piu Padi. Ya Allah. Selamat pagi Mas Lukas. Pagi, Apa kabar? Pagi, good Ih, ceria morning. banget nih pagi ini nih. Ya nanti kan nonton bola lagi. Iya Oh, benar-benar. Gila, aku pikir tuh perhelatan-perhelatan persepak bolaan di 2024 sudah berakhir, ternyata masih ada Oh juga ya. masih banyak ternyata. Masih banyak. Iya. Oh, mungkin beralih kali ya. Kalau kemarin kita habis ngomongin tentang Kualifikasi. Piala Dunia gitu Hmm. ya, kualifikasinya. Kalau sekarang kita pindah ke AFF. Piala AFF ya, pesta sepak bola negara-negara ASEAN. Oke. Wow. Nah mungkin boleh ceritain dulu Mas sekarang stepnya tuh udah semana sih untuk Ya. AFF ini Ya Indonesia. di babak awal ya kita masuk ke fase grup ya dari 10. Tar. Kalau Mas Lukas lagi cerita, enak. Kita sambil ngemis. Oh iya. Kayak lagi nonton bioskop gitu. Betul, makanya. betul, Jadi, betul, jadi betul, kita betul. dalam Iya, satu iya. pertanyaan, 5 menit kemudian Iya, kita iya, baru iya. ngomong lagi. Iya. Iya, iya, Kata iya. Mas Lukas gini, ya lu dengerin enak. Gua makan lah, gua gimana? Cuma ngomong doang kapan makannya gitu. Mas, Apa mangga. Mas ya? Oke, Woi. lanjut nih. Woi. Ya. Jadi sekarang masih fase grup. Satu grup itu diisi 5. Dari 10 peserta dibagi 2 grup. Oke. Nanti 2 tim teratas akan lolos ke semifinal. Hmm. Gitu. Indonesia masuk di grup B bareng Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Oke. Saingan terberat kita siapa tuh Mas di Vietnam grup dan ini? Filipina. Vietnam dan Nah, Filipina. tapi patut kita ingat juga ya, maksudnya Indonesia itu sekarang menurunkan tim under 22, under 22. Jadi yang kemarin squad untuk Piala Dunia itu yang dipanggil cuma sedikit, cuma Rafael Struik, Asnawi Mangko Alam Bahar, Pratama Arhan sama Muhammad Firari dan Hoki Caraka. Jadi ini squad yang muda, usianya aja rata-rata 20,3 tahun. Jadi ada 18 pemain itu yang belum pernah main untuk timnas senior. Oh, Gitu. wow. Jadi ini benar-benar tim muda, tim baru, dan kita nikmatin aja lah nanti pertandingannya bakal kayak gimana. Tapi patut menjadi catatan adalah banyak dari pemain muda ini yang sudah mendapat menit bermain yang banyak di Liga 1 Oke. dan di kompetisi yang mereka ikuti ya. Nah jadi si AFF ini tuh levelnya tuh di Asia Tenggara ya Mas ya. Pesertanya 10 negara kan? 10 negara ya. Berarti ada kayak Timor Leste gitu gak ikut? Ada Timor Leste. Ada? Jadi Timor Leste dan Brunei itu yang harus menjalani kualifikasi. Yang lolos sekarang Timor Leste. Kemarin Timor Leste dibantai Thailand 10-0. Waduh buseng Semua dah. kosong banget. Iya 10-0. Namanya. Tapi ini ada intermezzo dikit ya. Jadi kan sekarang tuh lagi tren nih Gen Z atau Gen Alpha yang orang tuanya terkenal dulu bikinin konten tentang bapaknya yang bapaknya tuh nggak main. Salah satu yang FYP di gua adalah Bambang Pamungkas. Di interview sama anaknya pakai full bahasa Inggris. Bambas Bas Pamungkang. Iya. Udah gitu ditanya, siapa rival terberat lu? Bambang Pamungkas aja jawabnya Thailand. Ya, Sampai memang. sekarang tuh buat dia tuh kayaknya itu dulu musuh bebuyutan gua Ya. tuh. Emang yang paling ditakutkan ya Thailand tuh di Asia Tenggara? Kayak jadi jing gitu loh Thailand. Kalau kita lawan Thailand di final pasti kita kalah gitu. Hampir pasti dulu, dan itu kayak menjadi kayak mental block dengan timnas Indonesia. Kalau Paham, ketemu paham. Thailand udah kalah Jeper. sebelum bertanding ya. Hmm. Tapi ngeliat squad kita yang sekarang nih kan, tadi dirimu cerita banyak main-main baru lah ibaratnya yang baru terjun ke lapangan. Seperti apa dirimu ngelihat squad yang kita miliki sekarang untuk U22 ini Mas? Secara materi sih memang ini yang terbaik ya di U22-nya, karena dulu bukan dulu sih, masih tahun ini ya. Pernah ngobrol sama Pak Erick Thohir kalau dia memang mau menjadikan Piala AFF ini sebagai tryout atau ya ini tryout karena untuk persiapan menuju SEA Games 2025 tahun Oke. depan. Nah, di SEA Games itu kita bertanding dengan skuad U23 atau U22. Ya bagaimanapun emang kita butuh bibit-bibit unggulan Ya, ini- baru ya. Ya bagian dari regenerasi kan. Ya. Kalau nanti pemain yang andalan sekarang sudah mulai memasuki usia pensiun, ya ini yang menggantikan gitu. Berarti bisa dibilang juga bahwa U22 yang saat ini mereka tuh lagi pada ibaratnya lagi pada dicoba banget, dilihat lagi seperti apa coba, iya. permainannya. Kalau mereka bagus mungkin akan terus di Iya. terjunkan lagi untuk Ya untuk selanjutnya ya. ajang-ajang berikutnya, karena kalau misalnya di Asian Games itu juga U23. Nah, tim-tim ini juga yang akan bermain gitu. pertaruhan banget dong ya untuk para pemain Ya, U22 cuman sekarang ya, ya.
kita berharap aja nanti bisa mengeluarkan permainan terbaik Amin. dan bermain lepas. Karena lawannya ya tim senior, bukan tim muda sama seumuran mereka gitu. Oke. Tapi ada batas usia nggak sih Mas untuk si Senior. pemain-pemain tuh? Oh nggak ada kalau senior. Oke, jadi Mau memang nurunin pemain paling muda 16 tahun juga nggak apa-apa nggak kalau apa-apa. misalnya. Nah, Sebagai contoh kan kemarin di Spanyol ada Lamine Yamal kan di Piala Eropa, dia masih 16 tahun membela timnas Spanyol. Main bagus ya nggak apa-apa. tapi udah cemerlang banget Tapi udah ya. cemerlang. Nah, Artinya dia mempunyai masa depan yang panjang di timnas. oke. Kalau aku sih pertanyaannya Mas, kenapa si tim-tim yang kemarin dipakai buat kualifikasi Pildun gitu itu nggak diterapin di sini lagi? Apakah ada kesulitan dengan manajerial mereka di tim aslinya? Karena ajang Piala AFF ini kan tidak masuk ke kalender FIFA ya, meskipun mendapatkan poin FIFA. Jadi klub pemilik pemain itu bisa menolak bakal melepas pemainnya atau enggak. Jadi dengan situasi seperti itu ya lebih baik Indonesia memanggil pemain yang tersedia aja dan bisa dijadikan sebagai tryout itu tadi. Oke, sekalian ajang juga buat Sekalian TO aja, iya, gitu ya. iya. Jadi kalau misalnya mau memanggil anak-anak Pildun tim kita tuh kayak ya agak susah juga lah maksudnya gitu. Karena kan memang mungkin harus ada bergeningnya lagi segala macam, repot Karena gitu ini ya Mas ya. turnamennya juga cukup lama ya, dari 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 kalau kita sampai final. Amin. Nah, dengan waktu yang panjang itu klubnya juga bermain. Bermain, kompetisinya tidak libur, ya mau nggak mau Di harus Eropa sana menahan, gitu ya. menahan. Dan memang pemain yang di tim utama Indonesia, bukan tim utama ya, yang di squad Piala Dunia itu memang sudah terlalu banyak main. Mereka juga butuh istirahat dan sebagainya kan. Nah, kalau dipaksakan main di sini nanti cedera, malah kita juga yang repot nanti. Benar-benar nggak apa-apa liburan dulu lah di akhir tahun ini gitu ya. Ya. Karena kita ada di mau Natalan dan juga tahun baru. Iya. Kayaknya mereka tuh saking tiap hari main bola sampai mimpinya aja main bola kali ya. Kayak temen gue tau gak sih yang kerja mulu, dia mimpinya tuh buka laptop yuk. Kita sampai akhirnya ngomong, lu emang harus ke psikiater sih. Lu bayangin mimpi kerja, cuy. Astagfirullahaladzim. Aku punya hipnoterapis yang bagus. Mau coba nggak? Ini kayaknya mereka ini juga makanya pas lagi libur Natal main bola di mimpi. Enggak sampai segitunya. Kita mau ngomongin tentang Piala AFF yang akan digelar di hari ini ya Mas ya untuk Nanti Myanmar. Setengah 8 malam ini. Katanya diundur. Ya tadinya kan di jadwal 17.30 ternyata mainnya sekarang 19.30. Sholat maghrib dulu Aryo. Bener biar Pamali kan kalau mainnya kata di orang tua. Myanmar, kandang Myanmar. Ya, mainnya di kandang Myanmar. Oh kita lagi away ya? Ya, di Stadion Tubuna namanya. Tapi kan kalau sholat dimanapun ya Andi ya. Benar. Mau di Indonesia mau di Myanmar tetap harus sholat ya. Meskipun bukan WIB kan itu. Nah Mas, tapi Myanmar ini lawan yang seperti apa sih di mata Indonesia? Myanmar itu kita unggul head to head sih. Dari 16 kali pertemuan kita menang 9 kali. Imbang 3 kali dan kalah 4 kali. Cuman di 3 pertandingan terakhir Indonesia selalu menang. Dan di Piala AFF kita belum pernah kalah dalam 5 pertemuan, 4 kali menang, 1 kali imbang. Wow. Cuma ya jangan diremehkan karena perkembangan sepak bola Asia Tenggara itu kan sekarang Pesat ya. ya tim-tim lain juga naik gitu. Kayak kemarin Kamboja aja bisa nahan Malaysia 2-2. Dan itu menjadi bukti bahwa persaingan sekarang ya nggak bisa dianggap remeh di negara-negara Indochina. Setuju. Mas, permainan akan dilakukan nanti malam gitu ya. Timnas Indonesia akan bermain di sana. Seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh STS sendiri? Apakah akan melakukan eksperimen tertentukah atau seperti apa? Seperti yang pernah kita bahas, Sintayong kan dulu punya banyak strategi ya. Sekarang pasti dia akan mengamati musuh dulu sih. Karena dengan komposisi baru, dia juga harus menyesuaikan strateginya kan. Apalagi ini tim U22 melawan tim senior, jadi pasti akan berbeda pengalamannya dan kalau stamina pasti kemungkinan besar akan sama. Yang jelas pengalaman mereka dari dibandingkan lawan itu berbeda sih. Makanya Sintayong akan wait and see nanti babak pertama akan gimana, babak kedua akan gimana. Dan di Piala AFF ini Indonesia tidak melakukan uji coba sama sekali kan yang internasional, hanya melawan Bali United untuk melihat gimana permainannya. Nah ini akan menjadi uji coba pertama sih bagi Sintayong di ajang resmi, bahkan di ajang resmi ya. Oke, tapi sedikit ini out of topic tapi masih nyangkut sedikit gitu ya Mas. Jadi kemarin tuh aku sempat nge-MC-in atau acara sekolah sepak bola gitu antara salah satu brand
barengan sama MU. Mm-mm. Jadi ada pelatihnya Michael Neri juga kan. Mm. Nah sempat ngobrol juga sama Michael Neri dan dia bilang kalau timnas Indonesia sekarang tuh lagi Bagus. gila banget, lagi bagus-bagusnya banget. Ya. Jadi dia aja mengakui gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya kita ngelihat saat ini kita ngerasa bangga banget sama timnas Indonesia tuh ya sudah selayaknya lah gitu, sudah sepantasnya lah. Jadi Mhm. kalau ngedengar juga tadi kayak Mas Lukas cerita, kayaknya tuh makin banyak orang-orang yang bahkan gak ngikutin bola, sekarang jadi ngikutin bola gara-gara Dan- ngeliat permainannya lagi bagus-bagusnya ya Mas ya. Dan Betul. legenda Belanda Ruud Gullit pun juga mengakui kalau yang Gila. Indonesia sekarang lagi bagus. Gitu. Sumpah aku merinding loh denger kayak ginian doang, gue merinding yang bangga. Menurut aku tuh euforianya kebawa kemana-mana karena kan jadi timnas ceweknya juga menang. Ya, ya, ya. Terus udah gitu juga ini mudah-mudahan nih meskipun yang pada U22 gitu tapi ngelihat kakak-kakak seniornya tuh kan kebawa juga vibe-nya bahwa kayak emang kita tuh semuanya mesti mental juara Ya. gitu. Nah Ya. Mas, ini buat yang masih pada muda-muda yang U22-nya, apakah mereka udah pernah latihan sama STY atau baru semuanya ketemu STY buat persiapan AFF ini? Ada beberapa orang yang sudah pernah latihan sama Sintayong kayak Rehan Hanan, udah pernah Cahya Supriyadi dan alumni-alumni U20 seperti Ronaldo Kuateh itu juga sudah pernah. Beberapa pemain memang sudah punya pengalaman dengan STY dan ada satu pemain dari PSM Makassar yang baru kali ini ikut STY, dia bilang latihan dari Sintayong itu memang berat tapi saya sudah bisa menyesuaikan. Dan memang dulu banyak cerita kan kalau pemain itu sampai muntah-muntah Ya latihan sama Allah. STY. Sama STY ya? Iya. Makanya jangan makan dulu kalau latihan. Nah gitu, saking capeknya di Iya, cobain dulu latihan sama STY. Nggak dulu aku sih nggak dulu. Kalau nggak lu pingsan mah. Oh gitu, jadi Gitu. mereka tuh udah siapin mental ya Ya. karena udah tahu bakal dilatih sama STY nih. Tapi si pemain-pemain yang sekarang ini bermain itu memang pilihan dari STY Ya. kan? Atau mereka memang sudah diplotin dan STY harus melatih mereka? Ya untuk kebutuhan squad itu kan pasti pelatih memberikan saran ya. Ini pemain yang saya butuhkan, ini yang harus dipanggil, ini yang nanti dicoret seperti itu. Jadi ya memang ini ya pilihannya Sintayong untuk Piala AFF tahun ini. Nah, ini ngomongin soal pilihan STY kemarin kan sebetulnya ini nih aku sempat lihat kabar bahwa STY kan katanya buka sekolah football Ya, academy kan. ya, ya. Itu tuh bisa jadi dari situ nggak sih atau itu mah buat yang masih bocil-bocil Itu banget masih sih Mas? bocil-bocil sih. Ini masih dari klub Liga 1. lucunya. Liga 1. Ngerti gak sih yang ibu-ibunya pada ambil anaknya jadi pemain bola? Masukin sekolah STY. Maneh tahu bentar lagi Maneh punya anak. Aku disekolahin di situ. Gue mah basket. So cantik. Sebel banget Basket. mukanya. Gue mah Kobe Bryant. tapi bapaknya kolektor jersey. Jersey bola. Maci ya. Oh gitu Mas. Gimana gitu? Jadi itu mah buat jangka anak-anak panjang kecil, ya iya, Mas jangka nanti ya panjang. belum. Dan akademi itu kan belum juga ikut kompetisi di sini kan, baru berdiri dan mungkin semoga nanti bisa diikutkan di kompetisi usia dini di Indonesia. Oke. Mas kembali lagi sama AFF Mas. Kita masuk di grup B ya Mas ya. Siapa ancaman yang paling wah ini nggak bisa dilemehin Harus banget lewatin nih. itu dulu. Yang jelas kita pertandingan pertama lawan Myanmar, kedua lawan Vietnam. Nah, dua pertandingan awal ini harus dapat poin terus deh karena Vietnam itu karena mereka sudah kemarin gagal di kualifikasi Piala Dunia dan kalah sama Indonesia 3 kali dan Ya. tidak bisa mencetak gol. Mereka serius banget nih buat menyambut Piala AFF ini. Mereka bahkan sampai latihan ke Korea Selatan, beruji coba dengan klub lokal di sana. Bahkan sampai harus naturalisasi pemain asal Brazil. Dan ya kekuatan mereka yang terbaik di sini. Ibaratnya mereka pengen balas Full dendam power di lah. AFF Ya, karena ya mereka nggak bisa mengejar apa-apa lagi di tahun ini. Karena kualifikasi Piala Dunia sudah gagal, di Piala Asia juga gagal. Ya ini bisa menjadi penyelamat muka mereka lah. Sepak bola mereka. Makanya VFF, Federasi Sepak Bolanya Vietnam yang habis-habisan di sini. Bahkan ada kabar kalau sampai Vietnam nggak sampai ke final, pelatihnya akan dipecat lagi. Ya ampun, jangan-jangan selain mereka habis latihan ke Korsel juga nanti bawa pelatih Korea Selatan juga kayak kita. Loh, dengan dia Sekarang pelatihnya juga Korea Selatan, Oh, namanya Kim udah. Sang-sik. kan dengan dia menaturalisasi pemain-pemain luar juga Udah salah satunya kelihatan. udah kelihatan Dan ngikutin jejaknya kita pemain mungkin. Brasilnya itu namanya Rafaelson, sekarang jadi Nguyen Swanson karena ganti nama Oh. Vietnam. sampai ganti nama ya. Nah beruntungnya besok, bukan beruntung ya, karena memang administrasinya si Rafaelson ini nggak akan bisa bermain lawan Indonesia karena dia baru bisa bermain di akhir Desember. Kita melawan Vietnam itu pada 15 Desember. Semacam good news ya. Tapi meskipun ya kita tetap harus mempersiapkan yang terbaik ya. Tapi Walaupun berarti untuk beberapa pemain di Indonesia dan juga pemain ini mungkin itu bad news ya karena udah menjelang Natal tahun baru. Oh iya, benar. Tanggal 15 gue masih harus main bola. berat gitu. Iya. 8 tahun lalu aku harus Natalan di jalan loh Aryo Kenapa? karena Liputan karena apa? liputan Piala AFF Demi apa? 8 tahun yang lalu. Di 2016. tanggal 25-nya masih. Iya masih. Ya Allah. Gila. Gila.
Bener-bener sih Mas, dedikasi dan bingung ya. Ini olahraga. Tapi seru Lu sih. nggak mau istirahat ya? Tapi seru sih. Gara-gara liputan itu salah satu checklist yang pengen dicapai Adalah keliling ASEAN tercapai. Oh Iya. blessing in Karena dirimu disguise. muter-muter. Iya. Iya mungkin gak bisa ketemu keluarga tapi lihat yang lain Iya. gitu, ketemu orang-orang yang lain. Ya walaupun dalam hati tetap kenapa pas lagi Natalan Asik. kan bisa di bulan-bulan lain. Tapi Piala AFF selalu di bulan November Sebelum Desember November. ya. Oh, di akhir tahun Di ya akhir memang tahun, penutup ya. Hmm. Terus Oke. Mas kalau gitu ini sebuah keberuntungan juga nggak buat kita? Kita nggak di satu grup yang sama dengan Thailand nih. Eh bisa dibilang sebenarnya Lumayan sama mengulang. aja sih. Sama aja. Sama aja ya. Karena Filipina juga banyak pemain naturalisasi juga kan. Jadi 3 tim yang favorit lolos dari grup B itu adalah Indonesia, Vietnam dan Filipina. Nah beruntung kita bertemu, bukan beruntung, nanti kita bisa menjalani laga hidup mati melawan Filipina pada partai terakhir. Dan itu di kandang di Stadion Manahan. Gila, laga hidup dan mati guys. Oke, jadi itu adalah Kemungkinan kalau kita bisa menang di 3 pertandingan awal, kita akan mengunci tiket semifinal lebih awal. Oke. Mm-mm. Tebak skor Mas? Sekarang Nanti ya. malam Nanti malam. berapa Agak susah sih. Mungkin kita akan menang tipis. Tipis. Oh, menang tapi tetap ya? Mungkin Atau akan seri? menang tipis. Optimis. Menang, Iya, menang. Karena di 3 pertandingan terakhir kita selalu menang Hmm. dengan mencetak 9 gol dan cuma kebobolan 1 kali kan. Oke. Tapi ya itu tadi kita berharap pemain-pemain muda kita bisa tampil lepas, bisa mengeluarkan pemain yang terbaik dan tidak membuat kesalahan elementer yang bisa berujung gol. Kira-kira bisa ada perlawanan nggak dari Myanmar Mas? Kalau gitu tebak skornya 1-0 apa 2-1? Ya 1-0 2-1 sih nanti skornya. Antara itu ya. Iya. Oh, Dan gila. semoga pemain-pemain yang kemarin di timnas U20 seperti Ronaldo Kuate, Hoki Caraka, Marcelino, Arkan Fikri itu bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Amin. Ya. Oke. Amin. Apalagi Marcelino terakhir ya itu ya dua Iya. cetakan gol ya. Dan masih ada Rafael Struijk kan nanti. Iya. Rafael Struijk semoga yang pemain-pemain sudah punya banyak pengalaman di kualifikasi Piala Dunia bisa membimbing rekan-rekannya lain yang masih muda itu Amin. agar tidak demam panggung ya Oh, di oke. di lapangan. Oh nanti Rafa Struijk akan diturunkan lagi ya? Kemungkinan besar akan turun sih karena memang ya kekuatan terbaik ya ada di Struijk. Ya. Ini Marcelino. Bewara untuk tim kita Nadia nggak usah ke Fairmont karena di hari ini pertandingannya away ya di Myanmar Dan ya. besok kalau laga kandang juga di Solo. Di Solo. Ya, Nah, Anda jadi nggak dia bisa. harus ke Solo Nadia. Oh, Nadia harus ke Teman-teman, Solo. itulah kenapa hari ini nggak ada Nadia karena dia lagi pesen tiket ya. Udah nanti sore Ke dia akan Myanmar. berangkat ke Myanmar. Iya kan ngejar. Dan kalau berangkatnya hari ini pasti nggak akan kekejar sih pertandingannya Oh hari iya ini. juga sih ya, benar-benar. Tapi ngomong tentang pemain naturalisasi tadi di Vietnam ganti namanya gitu ya. Rafa Struijk juga karena katanya ganti jadi Saudara Maji ya kayak. Emang ada ya? Itu Kenapa kalau di BTN. kita nggak ada Itu diganti kepala Mas? BTN Aryo. Oh iya? Ya udah tuh ganti. Manajer timnas itu Pak Sudarmaji. Ya udah ganti. Sumarji. Mas Sumarji. Biar panik Tenang, ada, tenang, biar tenang, panik. tenang. Biar panik. Tenang. Udah gitu polisi loh. Wah. Margi itu kombes. Selamat pagi kepada Pak Subarji. Sehat-sehat terus Bapak. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan pertandingan nanti malam kita menang. Amin ya rabbal alamin ya. Biar dia panik tadi. Ada paling-paling cengkoknya ada dikit. Padahal Kenapa sih dari semua diplesetin. nama yang lo pilih itu sih? Ya? Kan bisa lebih random lagi Ya kalau padahal. Mulyono panjang. Hmm. Ayo kita lanjut lagi yuk. Iya iya iya. Perjalanannya kan. Ayo perjalanan ya. Sur Haji kan. Iya. Maksudnya Sohanji. Bener. Penjual es teh. Iya tolong cover yuk nih. Mingkem aja lu. Gue lagi mau ada lagi yang baru nih Sun Haji. Ini nangis-nangis. Kalau kata gua mah ya ini pendapat pribadi ya. Iya. Sun Haji serahkan tugas netizen dengan pemerintah. Pas Sun Haji diem aja udah. Serahkanlah. Udah itu mah urusan netizen sama pemerintah. dan Urusan kita itu mah. matimu. Pas Sun Haji udah jualan aja yang tenang. Serahkan Pada pada netizen Allah semata. Yuk bisa yuk kembali lagi ya. Ya. Tadi kan apa sih ngomongin pemain naturalisasi? Gak apa-apa. Gue pengen nanya justru yang paling harus diwaspadai dari pemain Myanmar. Siapa sih Mas, ada nggak? Myanmar itu kolektif sih sebenarnya. Kolektif. Heeh. Karena yang Brazil itu kan belum akan main kan nanti ya Belum Mas ya. akan main. Apa? Tapi ya kita sebenarnya masih di atas kertas kayaknya sih masih unggul atas Myanmar. Nah pertanyaan gue teman-teman Myanmar ya pada belajar ke Korea Selatan pada jajan kusuka nggak ya di sana? Iya kan? Mentang-mentang gue suka ada di Korea. Ada di Korea, ada di UK, kan ada di Udah sampai US juga ya? Iya ada Iya. sampai US. Bahkan sampai saking sejauh US ya, Kusuka ini udah dapetin cap FDA dari US juga yang
kriterianya susah gitu. Jadi nggak main-main nih proses seleksi dan juga proses untuk bisa mendapatkan cap FDA-nya. Tuh, nanti kita kasih tahu pemain Myanmar kalau ke Korea jajan suka karena di Indo ada, ya di Korea juga ada gitu. Dan sampai sekarang gue masih gak ngerti kenapa gue selalu cuma dikasihnya yang kecil. Masih ada Gue itu. butuhnya yang gede. Makanya pelan-pelan sekarang gue mah dijilat-jilat nih. Sumpah, Lazim. karena kayak Jangan norak gitu. bang. Sama Jim. Kepiring ini piring mie instan tuh. Mie goreng ya pasti. Iya, enak banget. Mas, tapi kayak gini-gini tuh karena dia suka nyembunyiin di ujung-ujungnya kan. Iya. Jadi harus dimasukin jari lu tuh ke dalam nih kayak gini. Di sudut-sudutnya. Di sudut-sudutnya tuh lu gituin, lu tarik ke bawah. Ada set. penumpukan ya di situ. Ada penumpukan, lu tarik lagi set. Nah dari Oh. Astagfirullah, ngajakin yang gak Kalau benar. Arya abis ini, Kalau digunting digituin. nah dia Ya kayak mie Allah. instan jadinya. Bener, jangan Tapi ini pakai mie instan enak. Kalau Arya sama nasi ya. kentang. Potato. Potato. Pas apa Kayak featuring masakan potato. masakan Meksiko tuh loh yang nachos. Iya. Oh iya, Bisa, enak itu, enak banget, iya. enak banget Mas. Pakai bikin saus tartarnya Iya. gitu ya. Gitu The Tickers. Jadi silakan dicoba, cari aja ya kesukaan kamu karena ada varian rasanya macam-macam juga. Ya. Karena yang pasti suka itu, aku suka, Kamu suka. Mas, kita sama-sama nonton di nanti malam berarti ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa menang seperti yang disampaikan oleh Mas Lukas tadi. Amin. Ya mudah-mudahan sih kita bisa menang 2-1 atau 1-0 lah ya. Ya, di Apapun. laga pertama Di Indonesia laga pertama juga mempunyai rekor bagus ya. Dari 14 kali pertemuan, 14 kali main, Indonesia 10 kali menang, 3 kali imbang dan cuma sekali kalah. Dan kalahnya itu di tahun 2016 saat melawan Thailand, kalah. Saat Mas Lukas liputan Iya. ya. Oh, tapi beneran di 2016 itu kita lolos dari fase grup dramatis. Dramatis banget karena kita kalah di pertandingan pertama, seri di pertandingan kedua dan menang di pertandingan terakhir. Yang di pertandingan terakhir itu kita kebobolan lebih dulu, bahkan kita sudah udahlah ke McD dulu depan stadion. Beneran dan kita udah udah hopeless ya. Iya, udah hopeless ternyata menang Ya dan kita ampun. sampai ke final. Ya ampun. Mas, kemungkinan terburuk nih kalau misalnya Nazumilali, kalau misalnya kita kalah untuk pertandingan kali ini melawan Myanmar, seperti apa kans Indonesia ke depannya di Step AFF? berikutnya. Ya, kita harus menyapu bersih 3 laga berikutnya Oh. untuk kalau mau lolos ke semifinal. Oke. Dan memang di Piala AFF ini kita sebenarnya tidak mempunyai target yang spesifik ya. Tapi Sintayong yakin timnya bisa sampai final. Amin, amin, amin. Kita percaya. Oke, berarti selain tadi lawan Myanmar, Filipina, 2 lagi lawan siapa Mas? Laos dan Vietnam. Laos dan Vietnam. Oke deh kalau Ya. gitu. Kita tunggu aja The Tickers ya nanti malam. Aku sih 2-1. 1-0. Hmm. 1-0. Tipis sih sepertinya. Iya Mas Yansa, iya tepat akurat. Gue mah mendekati. Kan waktu itu gue 4-1, ternyata yang bener Mas Yansa 4-0. Hmm. Tapi yang suka bener tuh biasanya ini Brigadir Ibda Syahara. Tim Tadi FF. tanya nggak tadi? Enggak, bukan beliau Oh, soalnya, bukan. bukan dia. Ardo berapa Ardo? 3-1. 3-1. Hmm. Dari Pama? 1-3 kita menang. Wes. 3-1, 3-1 Nggak ya. tanggung-tanggung ya. Oke deh, ya udah. we'll see. Taruhannya apa? Aku suka ya. Sebanyak mungkin boleh. Sedus. Ya Allah, segitunya. Hari Rabu ada kuis lagi gue suka. Ada lagi Kusuka. Siap-siap ya. Ada Tuh. hadiah lagi dari Kusuka tuh. Disiapin pantunnya dari sekarang ya. Karena kita Jangan melihatnya pantun lah, ganti lagi ya kita mah. mereka Ini sih tuh ganti apa ya? apa dong? Masuk TNI ya. Takut. Lemah nih aku masuk Abri masuk TNI nggak kuat. Kenapa? Ya lemah. Mendingan masuk angin daripada masuk Abri. Eh, Sumpah tinggal dikerok ya. Kamu takut di halodein ya? Halo dok. Itu juga takut loh malah minta foto bareng kan? Minta tanda tangan. Astagfirullahaladzim. Iya, viral. Gak boleh Viral. gitu ya. Viral. Ya udah Mas Lukas, terima kasih banyak. Ya. Thank you ya. Dengerin Ya. nanti sore di Detik Sore juga Mas Lukas akan hadir ya. Kamu sehari 2 kali. Tolong dipotong preak lu Lukas yang tadi ya. Kasih lihat Detik Sore. Iya, nanti akan kita kirimkan ke Mas Yansa ya. Iya. Supaya Mas Yansa tahu ya. Ini dubbing. Dubbing aja dubbing. Akan ada rekaman ulang nanti ya dari Detik Pagi aja ya. Ya, gitu. Dengan ini dipotong kita langsung detik sore. Riran. Makasih sekali lagi Mas Lukas. Sama-sama Thank you, Rio. Mas Lukas. Sama-sama Indi. Good luck nanti malam berarti Mas Ya. Lukas akan nonton ya. Jelas lah nonton. Dari sini gitu. Enggak. Dari rumah aja. Dari rumah Iya, Dan karena cukup setengah buat 8. Natalan tahun 2016 gak sama keluarga.
gitu ya. Dan Detikers terima kasih banyak buat kamu juga yang udah gabung sama kita dari tadi pagi, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Tapi tenang, karena kita masih akan menemani, ini kan masih hari Senin. Jadi masih 5 hari ke depan kita masih bakal menemani. Karena kita akan hadir terus dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Makasih udah diingetin ya, ini baru Senin ya. Masih 4 hari lagi. Hidup untuk weekend ya ginilah jadinya ya. Betul. Jangan lupa update terus Detikers ya sama berita-berita terhangat. Karena kan nanti malam nih pasti gak usah nungguin sampai Detik Pagi besok, udah bakal langsung ada di Detik Sport gitu. Ya. Jadi follow aja semua sosial media kita di berbagai platform. Ada di Instagram, di X, di TikTok @detikcom, sama subscribe juga di YouTube channelnya Detikcom. Jangan lupa juga follow Detik Sport ya, karena terupdate biasanya ada di Detik Sport juga. Kalau itu sekarang waktu kita untuk pamitan. Yap. Masukkan seperti biasa, Ya. jangan tidur lagi ya. Ya. Takutnya ketukarnya mas sore, ya kan? Kita akan kembali besok di Detik Pagi. Jangan tidur tidur lagi.